people, apa kabarnya? Senang sekali karena seperti biasa saya Winona hadir kembali dalam program No Kin Show. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini good people, kita akan melihat bagaimana pelayanan dan pengawasan kantor Bea dan Cukai Merauke, tepatnya di perbatasan negara Indonesia dan Papua New Guinea. Good people, saat ini kami berada di distrik Sota, Kabupaten Merauke. Dan tentunya masih dalam suasana bulan Ramadan dan dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana tugas dan pelayanan dari rekan-rekan yang ada di kantor Bea dan Cukai Merauke dan tepatnya yang ada di perbatasan? Ikuti perjalanan tim No Kin Show berikut ini. Baik, senang sekali kami kedatangan tamu dari Merauke. Tumben-tumbenan nih kakak? Iya, kan mau melihat bagaimana proses pelayanan teman-teman di kantor Bea dan Cukai di perbatasan distrik Sota ya. Oke. Iya, ini pasti menarik sekali nih good people, bagaimana tugas dan pelayanan dari rekan-rekan yang ada di kantor Bea dan Cukai, tepatnya ada di perbatasan distrik Sota ini ya. Betul. Memang ini salah satu pos pengawasan kami. Salah satu di Sota, di samping juga ada yang di pelabuhan sama bandara. Nah, memang ini yang unik. Salah satu ciri khas Merauke adalah Sota. Jadi kalau belum pernah ke Sota berarti belum pernah ke Merauke. Benar sekali. Nah, ini pasti banyak hal yang menarik nih good people. Jadi di sini ya, Pak. Nanti kita perkenalkan kakak dengan petugas kami yang ada di sini. Harus cuci tangan dulu? Cuci tangan dulu, betul. Ini protapnya seperti itu. Protapnya ya. Kebetulan tadi di jalan juga. Ini kami di sini petugasnya ada 3. Kebetulan ini pertama kali ada Sri Kandinya. Biasanya cowok semua kakak. Cowok semua ya. Cuman biar emansipasi, karena di kami juga kan ada penyetaraan gender. Jadi walaupun wanita tetap harus bertugas sama seperti pria. Makanya Mama Ani sekarang kita tugaskan di kantor Sota ini. Pantasan waktu jalan-jalan ke kantor. Nggak ketemu ya? Iya betul. Karena Mama Ani sudah di sini, betul. Mama Ani didampingi oleh 2 petugas. Satu adalah Mas Tio dan satunya Mas Raka. Mama Ani udah kenal sama kakak? Iya, tapi betah nih ngomong-ngomong nih Mama Ani di sini Sota. betah. Betah ya di sini. Memang ini pos kita di sini. Iya. Ini adalah dulu pos lama kakak. Pos lama semua kegiatan pengawasan dan pelayanan di sini. Iya. Tapi nanti setelah ada PLTN yang baru, kita nanti pengawasan ke sana. Oh, jadi nanti kita bisa nih Nanti ya kita jalan-jalan ke sana ya. Ke sana nanti. Nah, sekarang kita lihat kantor kita yang lama dulu. Kantor dulu yuk, kita yang masih kondisinya asri seperti ini. Silakan kakak. Kantornya sekarang sudah bisa masuk. Iya, bisa masuk, silakan. Inilah kantor kita nih bentuk pelayanannya ya. Iya, kita sini ya. Iya. Oke. Oke, baik. Jadi juga terkait umpama dengan kedatangan masyarakat yang melintas batas di distrik Sota juga mendapatkan pelayanan juga di sini ya. Biasanya apa saja yang dilakukan di sini pelayanan? Ada pelayanan, pengawasan, ada barang-barang yang masuk seperti tapi cenderung buat barter makan
9 bahan pokok. 9 pokok ya. Iya. Oke. Pasti banyak yang lebih menarik lagi nih nanti ya good people ya. Yang kita bisa pelajari dan bisa mengenal lebih dekat tugas dan pelayanan dari rekan-rekan Bea Cukai yang ada di perbatasan distrik Sota. Oke, ikuti terus perjalanan kita ya Bu ya. Iya. Jadi sederhana ya. Pak. Sederhana, karena ini memang bawaan aslinya. Kalau teman-teman yang lain kayak ekspor itu baru, Iya. kesalahan pelabuhan baru, karantina ikan juga gedungnya baru, Iya. pertanian juga baru. Kita imigrasi aja, yang lama ini imigrasi sebelah. Jadi kita yang memang ya masih bawaan awalnya, pos kita seperti ini. Jadi memang ya masih asri. Tapi nanti setelah PLBN disahkan, diresmikan oleh Bapak Presiden, Iya. mudah-mudahan beliau berkenan hadir Mm-mm. untuk meresmikan, nanti semuanya akan pindah ke sana. Pindah semua ke sana Ya, ya. jadi seluruh pelayanan custom imigrasi dan karantina akan pindah ke sana semua. Iya. Jadi kita akan jadi satu. Sekarang kan masih terpisah-pisah, satu tapi Oh, terpisah. Iya. Jadi pengawasannya agak sedikit Iya, berat. benar. Hmm. Jadi nanti lebih fokus semuanya Betul, di betul. sana ya. Nah, nanti kita akan lebih nikmatnya kalau kita ngobrol-ngobrol pas di lokasi PLBN yang baru. Oke, kayaknya tidak sabar lagi nih. Siap, Saya bersama oke. Good People ini ya diajak sama Pak Romi dan juga Ibu Ani. Oke, Good People, ikuti terus perjalanan kita. Oke, Good People, saat ini saya sudah ditemani oleh Pak Romi dan juga Ibu Ani Lakai. Kami sudah tiba di Monumen 0 km yang ada di perbatasan Sota, dan ini sudah menjadi salah satu ikon Ya, ini ikonnya. Kota Ikonnya Merauke Kota ya, Merauke, salah satunya. Pak Romi. Oke, dan Good People, kita ingin mengetahui sejauh mana tugas Bea dan Cukai di perbatasan negara, tepatnya di PLBN Sota ini ya Pak ya. Dan kira-kira pelayanan apa saja yang dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai di perbatasan distrik Sota ini, karena ini menjadi pintu gerbang lalu lintas ya barang dan antar dua manusia. negara ya, barang dan manusia ya di juga. sini. Oke. Mungkin bisa dijelaskan kepada Good People sekalian sehingga kita juga semua tahu, dan ini menjadi satu informasi yang sangat penting untuk kita semua. Oke. Ibu Ani atau Pak Romi? Saya sebentar aja, nanti Iya. mungkin akan teknisnya akan Karena lebih banyak ke Ibu Mama Ani ya, Ibu yang Ani, karena sehari-hari beliau yang di memang sini. tugas di sini. Oke. Kalau saya hanya menjelaskan apa itu PLBN saja. Oke, baik. PLBN itu apa? Mhm. PLBN itu adalah pos lintas batas negara. Pos lintas Nah, jadi batas setiap negara. perbatasan negara idealnya adalah ada pos lintas batasnya. Nah, Tetapi di Indonesia belum semua perbatasan negara ada pos lintas batasnya, belum. Kayak di sini tuh ada paling tidak 4 titik, 5 titik yang seharusnya ada pos lintas batasnya, tetapi oleh pemerintah pusat ditetapkan untuk wilayah Merauke yang utama adalah PLBN Sota ini. Ini PLBN Sota baru, tapi belum diresmikan oleh Bapak Presiden sehingga belum digunakan untuk fungsi pelayanan keluar masuknya barang dan manusia, baik dari kita sendiri ke yang ke PNJ atau PNJ kita, belum. Sementara ini kita masih menggunakan pengawasan di kantor kita yang lama di sana, tapi nanti setelah PLBN diresmikan, nanti semuanya akan bergerak, akan dijadikan satu. Jadi tidak hanya Bea Cukai saja, tapi nanti ada Bea Cukai, ada karantina ikan, ada karantina pertanian tumbuhan, ada juga kesehatan pelabuhan, dan ada imigrasi. Plus satu lagi adalah dari TNI Polri. Iya. Itu nanti kita kumpul jadi satu di PLBN Sota ini. Itu fungsi PLBN sebagai tempat pengawasan dan pelayanan lalu lintas barang maupun manusia yang masuk dari kedua belah negara tersebut. Iya.
negara kita, Indonesia tercinta, dan diwakili pemerintah teman-teman dari SOTA dan juga dari distrik dari PNG sana. PLBN ini seperti Serambi ya Pak ya? Iya, seperti Serambi. Sebelum kita masuk ke dalam kata. Oke. Nah, terkait dengan pelayanan tugas dari kantor bea dan cukai di perbatasan SOTA nih, Ibu Ani, ini pasti orang juga ingin mengetahui ya, sehingga juga bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar terkait tugas dan pelayanan kantor bea dan cukai di perbatasan distrik SOTA ini, Ibu Ani. Secara garis besar, tugas bea dan cukai di perbatasan negara ada dua, yaitu memberi pelayanan dan pengawasan kepada pelintas batas yang terbagi dua, yaitu warga negara Indonesia, penduduk asli SOTA, dan warga negara PNG. Oh iya, berarti ini yang bisa melintas ke negara tetangga ini, ke PNG ini, penduduk lokal SOTA atau siapapun bisa? Sebetulnya gini Kakak, definisi perbatasan ini hanya untuk sebetulnya awalnya untuk masyarakat yang tinggal di perbatasan. Makanya ada istilahnya namanya pelintas batas. Pelintas batas adalah warga penduduk yang ada di sekitar perbatasan, baik perbatasannya yang ada di PNG maupun yang ada di SOTA kita ini. Sebetulnya di situ aja untuk warga masyarakat sekitar perbatasan sini. Cuman karena nanti kita tidak tahu kedepannya bagaimana, semakin berkembangnya nanti mungkin akan ramai, nanti semua bisa masuk, yang penting nanti ada izinnya. Oke, ini berarti berkaitan dengan semacam ada harus kartu identitas ya Pak ya? Ada. Ya, kan begitu Ibu. Benar. Pelayanan yang diberikan di antaranya pemberian kartu identitas lintas batas atau KILB yang diajukan oleh penduduk SOTA, dan pelayanan impor dan ekspor yang dilakukan oleh warga perbatasan kedua negara. Biasa apa saja yang dibawa nih untuk barang? Ini kan perbatasan kita kan termasuk tidak seramai di Jayapura, atau mungkin kayak anggap aja Entikong ya, Entikong. Jadi kalau di sini pelintas batas khususnya dari PNG itu dia hanya pas ke sini tidak bawa apa-apa sebetulnya. Dia hanya bawa ya istilahnya perlengkapan yang memang untuk di sini aja, seperti mungkin baju atau mungkin uang atau mungkin air minum biasa. Itu aja yang mereka bawa. Tetapi nanti mereka akan belanja di sini Kakak. Jadi untuk kebutuhan. Cuma kadang-kadang juga mereka membawa misalnya anggap aja seperti tanduk rusa ataupun ikan ataupun gelembung ikan, tapi jumlahnya tidak banyak. Mereka akan bawa ke sini untuk dijual, nanti hasil uangnya tersebut untuk beli bahan pokok yang ada di Merauke sini untuk mereka bawa selanjutnya ke PNG sana. Jadi lebih bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari perbatasan penduduk yang ada di wilayah Papua New Guinea. Mereka mungkin membeli bahan pokok yang ada di Merauke SOTA ini. Di sana susah didapat. Seperti itu. Dan juga ini Kakak, mereka itu yang dari PNG tidak boleh keluar dari distrik SOTA. Jadi pada saat mereka berkunjung ke SOTA sini, mereka hanya di distrik SOTA saja. Mereka tidak boleh keluar. Artinya keluar ini tidak boleh, maksudnya ke Merauke atau nggak boleh. Jadi mereka hanya memang sekitar sini saja. Kebetulan memang kalau secara standar itu pada saat mereka masuk itu harus sudah paspor. Tetapi karena di sebelah atau di PNG itu pemberlakuan paspornya belum, makanya mereka pada saat masuk ke kita Indonesia ini lewat SOTA hanya membawa surat pengantar dari kepala dusun sana saja. Makanya nggak bisa nggak boleh bergerak kemana-mana, hanya ada di sekitar sini saja. Terus kalau untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kayak ada barang-barang tertentu mungkin yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti itu berarti tanggung jawab dan kewenangan dari pihak. Betul. Di sini pintu memang satu. Jadi semua pergerakan orang yang dari PNG maupun dari kita keluar harus lewat satu pintu. Nanti pada saat di pintu tersebut nanti ada bea cukai, ada imigrasi, ada karantina segala. Nah, kalau bea cukai khusus memeriksa barang-barangnya saja, apakah betul-betul barang yang dibawa itu adalah barang yang sesuai atau ada izinnya atau tidak membahayakan masyarakat. Kalau begitu membahayakan,
atau harus ada izinnya, nanti kita Iya. serahkan ke instansi yang lainnya. Kebetulan ada karantina ikan, misal nih, Ah, dia bawa ikan, ini. dibawa ikan harus ada izinnya Kak. Iya. Nah, nanti kalau ada izinnya, nanti kita serahkan karantina. Begitu karantina memberikan izin, baru barang bisa keluar. Seperti itu. Tapi untuk titik-titik yang tidak diawasi kita, ini kan titik yang diawasi. Ada titik yang diawasi, misalnya kita tahu lah di perbatasan sini banyak pintu-pintu atau banyak ada tempat-tempat yang bisa dimasukin yang lainnya. Itu nanti kita patroli kan. Iya. Jadi Bea Cukai bersama dengan tim CIQ lainnya, karantina, Iya. imigrasi, Gaspol dan juga TNI Polri akan operasi bersama untuk patroli sekitar perbatasan. Iya. Ada tidak pelintas batas yang nakal, artinya dia Aha, tidak lewat ke iya. jalur yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Oke. Nah, Ibu Ani ini dalam sebulan ya, karena Ibu Ani yang bertugas di perbatasan Sota ini, rata-rata masyarakat yang datang dari PNJ ke distrik Sota dan begitu juga kembalinya ya, lalu lintasnya itu Dalam itu sebulan berapa? rata-rata penduduk yang datang ke PNJ datang ke Sota sekitar 300 sampai dengan 400 orang. Tetapi ada waktunya, seandainya ada hari basar, hari-hari kenegaraan, bisa melebihi kapasitas yang ada. Seperti itu. Iya. Sejauh ini semua berjalan normal ya, Pak. Iya. Oke, kita masih bisa jalan-jalan ke Nah, sana lagi, Pak? Kita kan masih satu ikon nih, ikonnya adalah 0 km, tapi kita nanti belum menyentuh ke PLBN dalamnya. Oh, Nanti iya. kita akan bergerak ke Ini sana yang sehingga menarik. teman-teman good people bisa melihat nanti seperti apa wajah PLBN Sota yang baru yang kita inginkan seperti itu. Oke, good people, kita mau jalan-jalan ke sana Ya, ya, Pak ya, siap, mengetahui lebih lanjut lagi suasana di PLBN Sota. Yuk. Good people, kita sudah ada di gerbang Ya, untuk gerbang masuk PLBN Sotanya. Sota ya. Dan di sisi kiri kanan ini terdapat semacam arsitektur berbentuk pipa ya, Pak ya. Betul. Oke. Nah, ini pasti menarik sekali. Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol sini dulu Bisa, sedikit silakan, ya, Kak. Pak ya. Oke. Mungkin sedikit pembuka dari saya, Kakak, kenapa ini kok gerbangnya Tifa. Iya. Nah, memang walaupun yang mengkonsep adalah dari Jakarta atau dari nasional, tapi konsep dari PLBN seluruh Indonesia adalah sesuai dengan daerahnya di mana PLBN tersebut dibangun, karakternya. Dari Betul. tiap daerah Nah, ya, makanya begitu berbeda-beda. dibangun di Sota ini, karakteristik kota apa? Udah Tifa. Akhirnya untuk gerbang ini kita pakai Tifa. Ini Iya. konseptornya memang dari pusat, tapi atas usulan kita agar pakai Tifa saja. Iya, bentuknya juga. Bahannya saja ya. Ya, bahannya ini dari Dari stainless. Nah, stainless jadi biar tidak mudah karat. Oke, Pak Roni dan juga Ibu Ani, terkait bahasa nih dalam melakukan komunikasi kan juga pasti salah satu faktor yang paling penting yaitu bahasa. Nah, kalau sejauh ini di perbatasan antara masyarakat ya yang dari PNJ di masyarakat Sota sini, gimana komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia atau campuran juga? Oh iya. Memang ini sama-sama istilahnya Papua ya. Iya. Cuman memang ada perbedaan masalah bahasa. Kalau di sebelah atau di PNG memang mereka adalah istilahnya bahasa wajibnya adalah bahasa Inggris. Iya. Nah, makanya mereka komunikasinya menggunakan bahasa Inggris. Dan kami mau tidak mau ataupun masyarakat di sini juga memakai bahasa Inggris. Walaupun mungkin sama masyarakat aslinya sudah bisa bahasa lokalnya masing-masing, tapi untuk komunikasi internasional tetap bahasa ini kita Bahasa pakai. Inggris ya, Ya. benar sekali ya good people ya.
karena sekalipun dibatasi oleh batas negara ya, tetapi terkait hak ulayat baik masyarakat lokal yang ada di distrik Sota maupun yang ada di PNG ya, kalau secara kekerabatan ini mereka masih satu rumpun seperti itu ya. Jadi mungkin bisa saja menggunakan bahasa lokal. Kalau tidak salah di Sota ini kan mayoritas ya ada suku Kanum ya. Kanum, betul. Jadi mungkin itu juga mempermudah mereka juga ya membangun komunikasi. Oke. Nah, di saat wabah virus COVID-19 ini, kita ini kan masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya Pak ya. Nah, bagaimana prosedur juga lalu lintas masyarakat dari Papua New Guinea ke distrik Sota maupun begitu juga sebaliknya, pemberlakuannya nih? Mungkin Mama Ani bisa menjelaskan karena semenjak adanya wabah COVID-19 ini, khususnya di Merauke dan penduduk Sota, sesuai dengan surat perintah Bapak Bupati Kepala Daerah Merauke, perbatasan ditutup. Jadi baik penduduk serta maupun penduduk PNG tidak boleh masuk atau keluar masuk di pos PLB Sota. Jadi memang lockdown. Jadi semenjak ada perintah dari Pak Bupati, semua pintu perbatasan baik yang ini resmi ya Kak ya, yang resmi maupun yang pintu tidak resmi harus ditutup semuanya. Jadi tidak boleh ada lalu lintas baik dari PNG ke sini maupun dari kita ke sana. Tidak boleh. Makanya kita lebih banyak sekarang ini melakukan pengawasan. Tapi pengawasan nggak di sini, tapi di titik-titik yang memang tidak ada pengawasan oleh petugas. Kita melakukan patroli bersama. Iya, pantasan ya. Saat ini memang agak sepi ya. Agak sepi betul. Karena ditutup. Oke, ya baik. Berarti jujur sebenarnya masyarakat sana juga mungkin agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan sembako memang juga ya. Agak berat juga karena sebetulnya kan masyarakat PNG itu kebutuhannya diambil dari Merauke. Iya. Tetapi kita kan tahu kondisi seperti ini itu tidak boleh ada satupun yang masuk karena dikhawatirkan akan membawa pandemi corona ke Indonesia. Sebaliknya juga sana di PNG sama juga mereka juga melarang orang kita itu warga Indonesia itu ke PNG, sama-sama melarang dua-duanya. Iya, berarti untuk kebaikan bersama ya di masa pandemi COVID-19 ini, jadi sama-sama di lockdown nih. Di lockdown semuanya. Oke, kita masih bisa. Ini kan baru gerbang nggak ya? Gerbang nanti kita coba masuk ke dalam, nanti kita lihat seperti apa sih layout daripada pelayanan kami yang ada di sana. Ini pasti sangat menarik sekali ya, good people terutama bagi good people nih yang belum pernah tiba di PLBN Sota. Kita ajak lihat-lihat dulu ya. Oke, bisa ya Pak Romi? Silakan. Lorong kedatangan keberangkatan. Jadi kalau misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke PNG, lewat lorong sini. Betul. Makanya kan tadi kalian lihat ini loket. Ini loket untuk teman-teman yang CIQ di sini. Ini loket untuk investor. Jadi sebelum mereka berangkat mereka bisa kesehatan dulu. Kalau memang sudah sehat mereka bisa keluar. Kalau tidak sehat mereka ditolak. Nah setelah itu baru masuk ke karantina. Mereka bawa barang apa? Nah, ini karantina hewan, karantina tumbuhan, sama karantina ikan. Loket ya? Loketnya. Jadi kalau betul loket ini. Ada loket karantina tumbuhan, karantina hewan, belakangnya karantina ikan. Jadi kalau warga kita bawa barang-barang itu disediakan. Setelah loket itu, baru nanti ketemu loket di Bea Cukai. Jadi pedesaan loket Bea Cukainya. Ini loket Bea Cukai kita di sini kakak. Loket kita di sini. Ada. Ini ruangnya ada. Ini adalah untuk pegawainya yang bertugas di Bea Cukai di sini.
biar cukai. Nanti kita akan loket ke pelayanan kita di sini. Di pemeriksaan yang dari sana izinnya sudah ada, terakhir bisa bea cukai. Nah, kalau memang sudah clear semuanya, tidak ada masalah, baru bisa keluar. Terakhirnya adalah imigrasi, karena yang boleh mengeluarkan orang adalah imigrasi. Nanti imigrasi akan ngecek apakah dia misalnya maaf aja DPO apa tidak, atau ada pencekalan dari imigrasi apa tidak. Nah, kan bisa di sini. Nah, betul. Satu atap ya. Kalau clear semua dari sana, untuk clear semua imigrasi clear, baru warga boleh ke sana untuk ke PNJ. Jadi betul-betul diperiksa secara mendalam di kita. Ini sudah bagus, ini sudah standar internasional kan. Jadi sudah sama dengan yang ada di perbatasan lainnya. Nasional sudah sama seperti itu juga. Sama seperti Dentikon, di Nunukan, di Jogababang, atau di Atam Buah sudah sama seperti itu. Hanya saja ini belum diresmikan oleh Bapak Presiden, ini belum bisa digunakan untuk aktivitas pelayanan. Nanti kalau sudah diresmikan, sudah diserahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, baru kami akan bertugas. Beberapa tempat untuk warga kita bisa ini bersantai. Ya, sebagai tempat wisata juga lah. Nanti fungsi PLBN tidak hanya sebagai untuk pelayanan lintas batas, tapi juga untuk wisata warga. Ini konsepnya seperti itu. Kolamnya, kalau malam itu lampunya akan kelihatan indah karena dia akan memancar lampunya. Terus bisa juga nanti air mancurnya. Nah, cuman karena ini belum dipakai, maka semua aktivitas fasilitas ini sementara tidak dipakai dulu. Oke, good people, kita sudah ada di monumen. Ada Tugu Pancasila ya. Patung Pancasila. Oke. Kita boleh sedikit ngobrol di sini lagi ya, Pak? Ngobrol-ngobrol di sini Kak, lebih kelihatan Indonesia banget. Iya. Nah, good people, tibalah kami bertiga, Pak Romi dan juga Ibu Ani ya. Kita sudah ada di Tugu Pancasila. Ini serasa benar-benar aromanya Indonesia banget Indonesia ini ya. Banget. Indonesia banget. Oke. Nah, good people, saat ini juga kita ada dalam suasana bulan suci Ramadan. Nah, tadi kita sudah berjalan juga cukup jauh ya, Pak Romi dan Ibu Ani ya. Nah, ini dalam situasi bulan suci Ramadan, ditambah lagi pandemi COVID-19, tetapi tetap nih teman-teman menjalankan ibadah puasa. Nah, bagaimana nih selama menjalankan ibadah puasanya nih Pak Romi dan Ibu Ani? Tetap semangat? Ataukah ada kendala-kendala lain juga ya? Sebetulnya gini Kakak. Iya. Dalam kondisi apapun, puasa atau tidak, Iya. atau kondisi mungkin lebih ekstrim lagi, misalnya seperti kondisi yang pandemi corona ini ada pembatasan Iya. gejala, tetapnya adalah pastinya pelayanan yang kami laksanakan tidak boleh berubah. Kualitasnya harus sama dengan walaupun tidak puasa dengan puasa sama. Iya. Corona nggak corona sama. Itu sama. Oke. Itu prinsipnya di situ. Tetapi memang dalam pelaksanaannya ada sedikit perbedaan. Misalnya dari jam kerja Kakak. Nah, Iya. jam kerja, kalau jam kerja biasa itu sampai jam setengah 8 sampai jam 5 sore. Tetapi kalau jam kerja selama bulan Ramadan jam setengah 8 sampai jam 4 setengah 4 sore. Itu kalau di kantor. Iya. Tapi kalau di sini ya Mama Ani ya, Iya. di sini tidak melihat jam. Oh, Kita seperti harus itu. standby. Betul, standby. ya. Jadi kalaupun misalnya ada pelintas batas masuk jam 5 pun atau Tetap setengah harus 6 pun, 6 jam kita layani. Oh, Jadi luar prinsipnya kita biasa. tidak boleh menghambat Pelayanan. pelayanan baik dari Iya. PNJ masuk maupun yang kita keluar. Siap. Oke. Nah, itu dari sisi pelayanan Pak Romi yang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Nah, pasti tantangan juga berbeda nih ya, Ibu Ani, walaupun tidak menjalankan ibadah puasa, tetapi bagaimana dengan support dari keluarga nih Ibu Ani?
sendiri ya, Sendiri, Pak? satu-satunya wanita Satu-satunya Sri Kandi yang ditugaskan di Sota. Oke, gimana dukungan keluarga nih? Apakah keluarga sedikit was-was atau tidak, atau justru sebaliknya Terima selalu kasih. mensupport? Iya. Kebetulan keluarga saya sangat support untuk saya bertugas dimanapun yang ada di Indonesia, tidak pernah melarang karena mereka sudah tahu tugas dan fungsi dari kantor bea dan cukai itu apa yang harus kami hadapi, seperti itu. Dan hambatannya tidak ada sama sekali. Sejauh ini kami bekerja dalam tim kecil, bea cukai sendiri, dan tim besar seperti instansi-instansi terkait seperti TNI dan Polri, seperti itu. Oke. Ya. Dan juga kan di sini tidak hanya bea cukai ya, Betul, tetapi betul, tadi dengan Iya. instansi Betul. lain juga Iya, yang punya tugas dan Betul. tanggung jawab ada di PLBN Sota ini ya, Iya. Pak ya. Nah, selalu komunikasi Betul. ini terjaga. Ada yang unik juga kakak, Iya. satu-satunya tempat yang menyatukan seluruh instansi adalah di perbatasan. Iya. Kalau di pelabuhan mungkin tidak. Iya. Pelabuhan walaupun ada bea cukai, ada karantina, tempatnya sendiri-sendiri. Iya. Tapi di perbatasan semuanya dikumpul menjadi Dikumpul satu. jadi satu. Itu Iya. yang menjadikan suasana kekerabatannya, koordinasinya akan semakin bagus lagi. Iya. Itu yang membedakan perbatasan dengan tempat-tempat yang lainnya. Dan tadi Mama Ibu Ani katakan bahwa ada tim kecil. Tim kecil adalah kita sendiri, bea cukai, Iya. dan tim besarnya adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di perbatasan ini, plus masyarakat Sota sendiri. Oke, baik. Ya, apalagi di sini fasilitasnya juga yang dibangun Betul. sangat lengkap Betul, ya, bahkan lengkap sampai sekali. mes-mesnya Ah, juga nih iya. Good People disediakan untuk semua instansi yang melayani di PLBN Sota. Oke, Good People, sekarang saatnya kita juga mau mendengarkan nih harapan dari Pak Romi maupun juga dari Ibu Ani ya, mewakili teman-teman dari kantor bea cukai baik yang ada di Merauke maupun yang ada di perbatasan Sota kepada di masyarakat maupun pemerintah daerah ya. Silakan Ibu Ani Ibu dulu, Ani. ladies first. Iya, Terima silakan. kasih. Harapan kami agar masyarakat Sota lebih memahami tugas dan fungsi bea dan cukai di perbatasan. Masyarakat mengetahui aturan yang berlaku di perbatasan dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Kami juga berharap agar masyarakat bersinergi dengan kami, khususnya dalam pengawasan barang-barang berbahaya seperti narkoba dan juga senjata api dan barang-barang lainnya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ada kerjasama yang baik Kerjasama juga ya yang dari baik. masyarakat, baik yang di wilayah PNG maupun PNG yang ada di Sota. distrik Sota juga ya. Dengan begitu berarti sangat kooperatif dengan Iya. pelayanan pemerintah. Oke, Pak Romi, silakan. Kalau harapan saya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ani sebetulnya sama, cuma ada beberapa tambahan. Iya. Yang pertama adalah masyarakat agar tahu juga atau perlu tahu bahwa fungsi PLBN itu nanti tidak hanya untuk pengawasan atau pelayanan lalu lintas manusia dan barang, tetapi Iya. nanti juga sebagai tempat penggerak roda ekonomi daerahnya. Iya. Betul, itu karena juga nanti penting. semakin berkembangnya masyarakat di daerah kedua Iya. tempat tersebut, maka ekonomi akan bergerak. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua adalah jadikanlah PLBN nanti sebagai tempat wisata Ya, juga. berarti bisa ada pemasukan untuk dari Betul. sektor pariwisatanya Pariwisata ya, juga, itu yang bisa betul, digenjot betul. ya, Nah, Ibu ya. Nah, jadi masyarakat nanti kalau PLBN sudah diresmikan dan sudah diberikan fasilitas seperti taman kota, nanti bisa untuk tempat piknik juga. Apalagi Oke. tadi kita sudah ke sana, ada ikon kita Iya. yang 0 km, Mhm. itu adalah salah satu ikon Merauke. Iya. Jadi kalau teman-teman atau saudara-saudara kita dari Merauke nggak ke sini, nggak ke ikon 0 km, rugi. Itu harapan kami, sehingga betul-betul Iya. nanti ekonomi di Sota ini akan Iya. meningkat seperti saudara kita yang ada di Jayapura. Benar. Karena mereka dua-duanya sudah berkembang, kita harapkan nanti di Sota pun Iya. akan berkembang sama seperti di Jayapura. Oke, kalau saya melihat dari sisi yang lain ya, bisa mengedukasi anak-anak muda Iya. dengan adanya para petugas yang ditempatkan satu atap seperti ini. Kiranya mereka juga bisa punya impian, cita-cita, bisa seperti Pak Romi, Ibu Ani, dan mungkin bahkan teman-teman pegawai Ya, yang lain ya. betul, Ini betul. memberikan satu citra yang positif kepada
anak-anak muda yang ada di perbatasan Sota tentunya. Satu lagi tambahan Kakak, pegawai kami itu Iya. 75% adalah milenial. Oh, Usia mereka di bawah 25 tahun. Begitu mereka selesai lulus, mereka langsung tempatkan di sini. Tetapi mereka semangat dan kinerjanya begitu lihat jauh seperti ini ternyata tidak kendor. Oke. Mereka tidak membayangkan akan taruh di sini, tapi begitu taruh di sini mereka harus siap untuk bertugas, memberikan yang terbaik untuk BJK dan bangsa dan negara. Siap. Berarti saya dan juga Ibu Ani, kami juga milenial juga. Betul, ya? juga. Mantan milenial Kak. Oh, mantan milenial. milenial. Oke, penting semangatnya. Masih Kak. semangat tetap milenial kita. Oke. Ya, good people, demikian bincang-bincang tim No Can Show bersama dengan Pak Romi dan juga Ibu Ani mewakili teman-teman dari kantor Bea Cukai Merauke, dan kita sudah bisa banyak mendapatkan informasi terkait tugas pelayanan dari kantor Bea Cukai baik yang ada di kota maupun terutama yang saat ini ada bertugas di perbatasan distrik Sota untuk melayani masyarakat baik yang datang dari perbatasan PNG maupun yang ada di wilayah distrik Sota yang akan ke PNG. Nah, good people, kiranya perbincangan kita ini boleh memberikan manfaat untuk kita semua. Kepada Pak Romi dan juga teman-teman, kepada pimpinan juga terima kasih banyak. Kami sudah diajak untuk melihat-lihat situasi kondisi yang ada di PLDN Sota. Tentunya sukses selalu untuk teman-teman semua, pimpinan dan staf karyawan kantor Bea dan Cukai untuk semangat melayani masyarakat. Oke, saya Winona dan tim kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Tadi kita pada saat masuk adalah ke lorong tempat keluarnya warga kita yang ke PNG. Nah sekarang kebalikannya, ini adalah lorong pelayanan kedatangan daripada warga PNG yang akan ke Sota. Nah, ini yang pertama adalah ke kesehatan Toba dulu Kak. Karena mereka harus diperiksa dulu. Apalagi sekarang corona, mereka diperiksa kesehatannya bagaimana. Kalau ternyata mereka nggak sehat, mereka langsung ditolak. Kalau kesehatan sudah oke, jadi mereka masuk ke loket Bea Cukai. Nanti akan diperiksa barang-barangnya dia, apa yang mereka bawa akan dihitung apakah harus membayar pajak-pajak atau tidak. Kalau tidak, mereka bisa keluar. Nanti baru ke loket berikutnya, ada karantina ikan, ada karantina dan juga ada karantina hewan. Itu, jadi ada 5 instansi yang memberikan pelayanan di PLDN Sota ini. Kita harapkan sinerginya akan selalu bagus. Bea Cukai makin baik. No Can Show selalu kreatif. Indonesia maju.